Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat salam yang Allah muliakan, bagaimana hukumnya salat sunnah duha yang dilakukan secara berjamaah? Pada dasarnya salat sunnah duha yang dilakukan pada waktu duha ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang harus kita pahami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwasanya setiap anggota tubuh di antara kalian harus ada sedekahnya. Setiap tahlil itu ada sedekahnya, setiap tasbih itu ada sedekahnya, setiap tahmid itu ada sedekahnya, setiap takbir itu ada sedekahnya, dan setiap amar ma'ruf itu ada sedekahnya. Dan ternyata semua itu tercukupi hanya dengan seseorang yang melaksanakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Allahu Akbar. Begitu luar biasa keutamaan daripada sholat sunnah duha ini. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya irka'li min awalin nahar 4 rakaatin akfika akhirah. Rukuklah untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, pada permulaan siang, maka di akhir siang tersebut aku akan penuhi, aku akan cukupi kebutuhanmu. Sahabat salam, ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa di balik fadilah atau keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Lantas bagaimana hukum orang-orang atau ada instansi sekolah yang mengadakan sholat sunnah secara berjamaah? Berdasarkan hal ini, kita harus memahami terlebih dahulu secara hukum dasarnya. Menurut pandangan Syekh Wahbah Zuhaili dalam karyanya Fikih Islam wa Adillah itu dijelaskan ada beberapa sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Di antaranya sholat sunnah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, kemudian sholat sunnah istisqa meminta hujan, sholat sunnah tarawih dan witir yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Dan selain daripada itu, termasuk sholat sunnah duha, hukum dasarnya, pada dasarnya sholat sunnah duha itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Hal ini dipertegas oleh pendapat Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya At-Tahrir ala Tuhfatit Tullab, dan karya Syekh Syarqawi Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir itu menegaskan bahwasanya pada dasar sholat sunnah duha itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun ada yang mengadakan dilakukan secara berjamaah yang dilakukan oleh instansi pendidikan, itu sifatnya adalah litarbiyah, untuk pendidikan. Dan tujuan untuk pendidikan ini boleh-boleh saja selama itu untuk pendidikan. Dan tetapi yang perlu diperhatikan sahabat salam, dari instansi pendidikan tersebut atau dari pihak sekolah ini berkewajiban untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada seluruh siswanya atau wali muridnya bahwasanya sholat sunnah duha yang dilakukan di sekolah tujuannya adalah satu, untuk pendidikan, yang kedua untuk membiasakan siswa tersebut agar terbiasa dengan ibadah sunnah, dan juga yang ketiga agar para guru itu dapat memperhatikan bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana gerakannya. Dan ini semua tujuannya adalah untuk litarbiyah, untuk pendidikan. Adapun selain daripada itu, dalam artian seorang pendidik juga harus memberikan pemahaman asal muasal atau dasar hukum sholat sunnah duha itu pada dasarnya adalah dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi ketika siswa melakukan sholat sunnah di rumah, maka hendaklah ia melakukan secara sendiri-sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, sahabat salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.